Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hoyaina, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Setelah sebelumnya saya membacakan sebuah cerpen yang berjudul Tangan-Tangan Buntung, kali ini izinkanlah saya untuk membaca sebuah cerpen yang berjudul Laki-Laki Sejati karya Putu Wijaya. Oke, langsung saja kita mulai. Seorang perempuan muda bertanya kepada ibunya, "Ibu, lelaki sejati itu seperti apa?" Ibunya terkejut. Ia memandang takjub pada anak yang di luar pengamatannya sudah menjadi gadis jelita itu. Terpesona karena waktu tak mau menunggu. Rasanya baru kemarin anak itu masih mengompol di sampingnya hingga kasur berbau pesing. Tiba-tiba saja, kini ia sudah menjadi perempuan yang punya banyak pertanyaan. Sepasang bola matanya yang dulu sering belekan itu, sekarang bagai sorot lampu pada malam gelap. Sinarnya begitu tajam, sekelilingnya jadi ikut memantulkan cahaya. Namun jalan yang ada di depan hidungnya sendiri yang sedang ia tempuh nampak masih berkabut. Hidup memang sebuah rahasia besar yang tak hanya dialami dalam cerita di dalam pengalaman orang lain, karena harus ditempuh sendiri. Kenapa kamu menanyakan itu, anakku? Sebab aku ingin tahu, dan sesudah tahu, aku tak tahu. Wajah gadis itu menjadi merah. Ibunya paham, karena ia pun pernah muda dan ingin menanyakan hal itu pada ibunya, tetapi tidak berani. Waktu itu perasaan tidak pernah dibicarakan, apalagi yang menyangkut cinta. Walaupun dicoba, jawabannya yang muncul sering menyesatkan, karena orang tua cenderung menyembunyikan rahasia kehidupan dari anak-anaknya yang dianggap belum cukup siap untuk mengalami. Kini segalanya sudah berubah. Anak-anak ingin tahu tak hanya yang harus mereka ketahui, tetapi semuanya, termasuk yang dahulu tabu. Mereka senang pada bahaya. Setelah menarik nafas, ibu itu mengusap kepala putrinya dan berbisik, "Jangan malu, anakku. Sebuah rahasia tidak akan menguraikan dirinya kalau kau sendiri tak penasaran untuk membukanya. Sebuah rahasia dimulai dengan rasa ingin tahu, meskipun sebenarnya kamu sudah tahu. Hanya saja kamu tidak pernah mengalami sendiri. Pengetahuanmu hanya menjadi potret asing yang kamu baca dari buku. Banyak orang tua menyembunyikannya karena pengetahuan yang tidak perlu akan membuat hidupmu berat dan mungkin sekali patah lalu berbelok sehingga kamu tidak akan pernah sampai ke tujuan. Tapi ibu bukan seperti itu. Ibu percaya zaman memberikan kamu kemampuan lain untuk menghadapi bahaya-bahaya yang juga sudah berbeda. Jadi ibu akan bercerita. Tapi apakah kamu siap menerima kebenaran walau itu tidak menyenangkan?" Maksud ibu, lelaki sejati anakku, mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Kenapa tidak? Sebab di dalam mimpi kamu sudah dikacaukan oleh berbagai macam harapan yang meluap dari berbagai kekecewaan terhadap laki-laki yang tak pernah memenuhi harapan perempuan. Di situ yang ada hanya perasaan keki. Apakah itu salah? Ibu tidak akan berbicara tentang salah atau benar. Ibu hanya ingin tahu. Ibu hanya ingin kamu memisahkan antara perasaan dan pikiran, antara harapan dan kenyataan. Aku sudah memisahkan itu. Harapan adalah sesuatu yang kita inginkan. Harapan adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi yang seringkali bertentangan dengan apa yang kemudian ada di depan mata. Harapan menjadi ilusi, ia hanya bayang-bayang dari hati. Tetapi apa salahnya bayang-bayang? Karena dengan bayang-bayang itulah kita tahu ada sinar yang menyorot, sehingga berkat kegelapan kita bisa melihat bagian-bagian yang diterangi cahaya. Hal-hal yang nyata yang harus kita terima, meskipun itu bertentangan dengan harapan. Ibunya tersenyum. Jadi, kamu masih ingat semua yang ibu katakan? Kenapa tidak? Berarti kamu sudah siap untuk menerima kenyataan? Aku siap. Aku tak sabar lagi untuk mendengar.
Tunjukkan padaku bagaimana laki-laki sejati itu. Ibu memejamkan matanya. Ia seakan-akan mengumpulkan seluruh unsur yang berserakan di mana-mana untuk membangun sebuah sosok yang jelas dan nyata. Laki-laki yang sejati, anakku, kemudian adalah laki-laki sejati, anakku, tetapi ia tidak melanjutkan. Adalah seorang laki-laki yang sejati. Ah, ibu, jangan meledek begitu. Aku serius, aku tak sabar. Bagus, ibu hanya berusaha agar kamu benar-benar mendengarkan setiap kata yang akan ibu sampaikan. Jadi perhatikan dengan sungguh-sungguh dan jangan memotong, karena laki-laki sejati tidak bisa diucapkan hanya dengan satu kalimat. Laki-laki sejati, anakku, lanjut ibu sambil memandang di depan. Seakan-akan ia melihat laki-laki sejati itu sedang melangkah di udara menghampiri penjelmaannya dalam kata-kata. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang perkasa. Salah. Kan barusan ibu bilang jangan menyela. Laki-laki disebut laki-laki sejati bukan hanya karena dia perkasa. Tembok juga perkasa, tapi bukan laki-laki sejati hanya karena ia tidak tembus oleh peluru, tidak goyah oleh gempa, tidak tembus oleh garukan tsunami, tetapi ia harus lentur dan berjiwa, tumbuh, berkembang, bahkan berubah seperti juga kamu. Oh ya? Bukan karena ampuh, bukan juga karena tampan laki-laki menjadi sejati. Seorang laki-laki tidak menjadi laki-laki sejati hanya karena tubuhnya yang tahan banting, karena bentuknya indah dan proporsinya ideal. Seorang laki-laki tidak dengan sendirinya menjadi laki-laki sejati karena dia hebat, unggul, selalu menjadi pemenang, berani dan rela berkorban. Seorang laki-laki belum menjadi laki-laki sejati hanya karena dia kaya, baik, bijaksana, pintar bicara, beriman, menarik, rajin sembahyang, tidak sombong, tidak suka memfitnah, penuh pengertian, berwibawa, pintar mengalah, penuh dengan toleransi, selalu menghargai orang lain, punya kedudukan tinggi, pangkat atau punya karisma serta banyak akal. Seorang laki-laki tidak menjadi laki-laki sejati hanya karena dia berjasa, berguna, bermanfaat, jujur, lihai, pintar, atau jenius. Seorang laki-laki meskipun ia seorang idola yang kamu kagumi, seorang pemimpin, seorang pahlawan, seorang perintis, pemberontak, atau pembaru, bahkan seorang yang arif bijaksana, tidak membuat ia otomatis menjadi laki-laki sejati. Kalau begitu, apa dong? Seorang laki-laki sejati adalah seorang yang melihat yang pantas dilihat, mendengar apa yang pantas didengar, merasa yang pantas dirasa, berpikir apa yang pantas dipikir, membaca yang pantas dibaca, dan berbuat apa yang pantas dibuat. Karena itu dia berpikir yang pantas dipikir, berkelakuan yang pantas dilakukan, dan hidup yang sepantasnya dijadikan kehidupan. Perempuan muda itu tercengang. Hanya itu? Seorang laki-laki sejati adalah seorang laki-laki yang satu kata dengan perbuatan. Orang konsekuen. Lebih dari itu. Seorang yang bisa dipercaya. Semuanya. Perempuan muda itu terpesona. Apa yang lebih dari satu kata dan perbuatan, tulus dan semuanya? Perempuan muda itu memejamkan matanya seakan-akan mencoba membayangkan seluruh sifat itu mengkristal menjadi sosok manusia dan kemudian memeluknya. Ia menikmati lamunannya sambil tak sanggup melanjutkan lagi ngomong. Aku jatuh cinta kepadanya dalam penggambaran yang pertama. Aku ingin berjumpa dengan laki-laki seperti itu. Katakan di mana aku bisa menjumpai laki-laki sejati, Ibu? Ibu tidak menjawab. Ia hanya memandang anak gadisnya seperti kasihan. Perempuan muda itu bertambah penasaran. Di mana aku bisa berkenalan, Ibu? Untuk apa? Karena aku akan berkata terus terang bahwa aku mencintainya. Aku tidak akan malu-malu untuk menyatakannya. Aku ingin menjadi istrinya.
menjadi orang yang akan memijit kakinya kalau kesemutan, menjadi orang yang membesarkan hatiku kalau sedang remuk dan ciut, membangunkan aku pagi-pagi kalau aku malas dan tak mampu lagi bergerak. Aku akan meminangnya untuk menjadi suamiku. Dada perempuan muda itu turun naik. Apa salahnya sekarang wanita menjadi laki-laki untuk jadi suami? Setelah selama berabad-abad, kami perempuan hanya menjadi orang yang menunggu giliran dipilih. Perempuan muda itu membuka matanya. Bola mata itu berkilat-kilat. Ia memegang tangan ibunya. Katakan cepat, Ibu, di mana aku bisa menjumpai laki-laki itu? Ibu menarik nafas panjang. Gadis itu terkejut. Kenapa ibu menghela nafas panjang itu? Karena kamu menanyakan sesuatu yang sudah tidak mungkin, sayang. Apa? Tidak mungkin? Ya. Kenapa? Karena laki-laki sejati seperti itu sudah tidak ada lagi di dunia. Oh, perempuan muda itu terkejut. Sudah tidak ada lagi? Sudah habis? Ya Tuhan, habis. Kenapa? Laki-laki sejati seperti itu semuanya sudah amblas sejak ayahmu meninggal dunia. Perempuan muda itu menutup mulutnya yang terpekik karena kecewa. Sudah amblas? Ya, sekarang yang ada hanyalah laki-laki yang tak bisa dipegang mulutnya. Semuanya hanya pembual, aktor-aktor kelas 3. Cap tempe semua, banyak laki-laki yang kuat, pintar, kaya, punya kekuatan, dan bisa berbuat apa saja. Tapi semuanya tidak bisa dipercaya. Tidak ada lagi laki-laki sejati, anakku. Gadis muda itu termenung. Mukanya nampak sangat murung. Jadi tidak ada harapan lagi, gumanya dengan suara cekik putus asa. Tak ada harapan lagi, kalau begitu aku patah hati. Patah hati? Iya, aku putus asa. Kenapa mesti putus asa? Karena apa gunanya lagi aku hidup kalau tidak ada laki-laki sejati. Ibunya kembali mengusap kepala anak perempuan itu lalu tersenyum. Kamu terlalu muda, terlalu banyak membaca buku dan duduk di belakang meja. Tutup buku itu sekarang dan berdiri dari kursi yang sudah memenjarakan kamu itu. Keluar, hirup udara segar, pandang langit biru dan daun-daun hijau. Hidup tidak sekotor yang diceritakan oleh buku-buku dalam perpustakaanmu, meskipun memang tidak seindah mimpi-mimpimu. Keluarlah, anakku. Cari seseorang di sana, lalu tegur dan bicara. Jangan ngumpet di sini. Aku tidak ngumpet. Jangan lari. Siapa yang lari? Mengurung diri itu lari atau ngumpet? Ayo keluar. Keluar ke mana? Ke jalan. Ibu menunjukkan ke arah pintu yang terbuka. Bergaul dengan masyarakat banyak. Gadis itu termangu. Untuk apa? Di dalam rumah kan lebih nyaman. Kalau begitu, kamu mau jadi kodok upeng. Tapi aku kan sudah banyak membaca. Aku hafal di luar kepala sajak-sajak Khalil Gibran. Tidak cukup, kamu harus pasang omong dengan mereka. Berdialog akan membuat hatimu terbuka. Matamu melihat lebih banyak dan mengerti pada kelebihan-kelebihan orang lain. Perempuan muda itu menggeleng. Tidak ada gunanya karena mereka bukan laki-laki sejati. Makanya keluar. Keluar, ya. Perempuan muda itu tercengang. Suara ibunya menjadi keras dan memerintah. Ia terpaksa meletakkan buku, membuka earphone yang sejak tadi menyemprotkan musik R&B ke dalam kedua telinganya, lalu keluar kamar. Matahari sore terhalang oleh awan tipis yang berasal dari polusi udara, tapi itu justru menolong matahari tropis yang gerang itu untuk menjadi bola api yang indah. Dalam bulatan yang hampir sempurna, merahnya menyala namun lembut menggelincir ke kaki langit. Siluet seekor burung elang nampak jauh tinggi melayang-layang, mengincar sasaran. Wajah perempuan muda itu tetap kosong. Aku tidak memerlukan matahari, aku memerlukan laki-laki sejati, bisiknya. Makanya keluar dari rumah ini dan lihatlah ke jalan.
Untuk apa? Banyak laki-laki di jalan. Tangkap salah satu, ambil yang mana sembarangan dengan mata terpejam juga tidak apa-apa. Tidak peduli siapa namanya, bagaimana tampangnya dan apa pendidikannya, bagaimana otaknya dan tidak peduli seperti apa perasaannya. Gaet sembarang laki-laki yang mana saja yang tergapai oleh tanganmu dan jadikan ia teman hidupmu. Perempuan muda itu tercengang, hampir saja ia mau memprotes tapi ibunya keburu memotong. Asal, lanjut ibu dengan suara lirih namun tegas. Asal ini yang terpenting anakku, asal ia benar-benar mencintaimu dan kamu sendiri sungguh-sungguh mencintainya. Karena cinta anakku, karena cinta dapat mengubah segala-galanya. Perempuan muda itu tercengang. Dan lebih dari itu, lanjut ibu sebelum anaknya sampai membantah. Lebih dari itu anakku, katanya dengan suara yang lebih lembut lagi namun semakin tegas. Karena seorang perempuan anakku, siapapun dia, dimanapun dia, bagaimanapun setiap perempuan anakku dapat membuat seorang lelaki. Siapapun dia, bagaimanapun dia, apapun pekerjaannya, bahkan bagaimanapun kalibernya, seorang perempuan dapat membuat setiap lelaki menjadi seorang laki-laki yang sejati. Itu dia sebuah cerpen yang amat menarik. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.